Sudah meninggal dunia, tapi masih ikut nongkrong bareng sama temen-temennya. Selamat datang di cerita horor Lentera Malam. Jadi cerita kali ini datang dari salah satu narasumber Lentera Malam yang bernama Reza. Dia itu menceritakan nih kisah tentang almarhum sahabatnya yang tewas dengan penuh misteri di tahun 2016 silam. Nama sahabatnya itu adalah Mas Eka. Dia itu merupakan seorang montir motor yang kebetulan memiliki bengkel, di mana bengkel tersebut menjadi tempat berkumpul dari geng mereka. Jadi nih, 4 hari sebelum kepergiannya si almarhum nih, seperti biasa nih, Reza dan yang lainnya ngumpul di bengkelnya si Eka. Tapi tiba-tiba nih, si Eka itu pergi ke warung. Dan gak lama berselang, Pak RT datang ke bengkel tersebut. Pak RT bertanya nih, gimana si Eka? Di situ Pak RT berkata, jika tercium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah Eka. Dan rumahnya itu juga nampak gelap selama beberapa hari terakhir. Pak RT meminta agar Eka membersihkan rumahnya, karena udah banyak nih tetangga-tetangganya yang komplain, kenapa rumahnya si Eka ini berantakan banget. Tapi di situ Pak RT pun akhirnya nggak ketemu sama si Eka langsung, tapi menitipkan pesan itu kepada teman-temannya, termasuk si Reza ini, si narasumber. Lanjut ke hari berikutnya nih. Seperti biasa nih, si Reza berada di bengkelnya si Ekal ini. Tapi Mas Ekal ini lagi nggak ada di situ nih. Di situ cuma ada Mas Doni. Nah, pas mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saja nih, motornya si Mas Ekal ini menyala dengan sendirinya. Padahal nggak ada siapapun di sekitar motornya si Ekal. Termasuk si Ekal sendiri kan lagi nggak ada di bengkel. Nah, pas pulang, Reza dan teman-temannya itu sengaja nih melewati rumahnya Ekal. Dan benar, ternyata rumahnya si Ekal ini benar-benar mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari dalam rumahnya. Lanjut lagi ke hari berikutnya nih. Di hari ketiga, Reza dan temannya itu datang ke rumah Eka lagi nih. Karena bengkelnya itu masih tutup. Jadi dia pengen berkunjung aja atau pengen sekedar sapa-sapa aja nih. Kenapa bengkelnya tutup nih. Namun ketika diketuk berkali-kali rumahnya, itu nggak ada jawaban dari dalam rumahnya Eka. Dan sekali lagi, mereka pun mengkonfirmasi lagi. Ternyata memang masih tercium bau busuk dari dalam rumahnya Eka. Ditambah juga ada bau sedikit anyir dari dalam rumahnya. Akhirnya Reza pun mencari nih si Eka ini di pemancingan. Karena kebetulan si Eka ini suka banget sama mancing. Tapi sesampai di pemancingan, Ekal ini nggak ada. Dan akhirnya sore harinya pun Reza kembali ke bengkelnya si Ekal nih. Dan ternyata dia menemukan si Ekal itu sedang duduk di atas motornya sendiri. Saat ditanya sama si Reza, si Ekal itu berkata nih, kalau dia itu ingin berhenti balap motor. Reza pun menganggap pernyataan itu sebagai bentuk Ekal yang ingin pensiun dari dunia balap. Dan kita lanjut lagi aja ke hari keempat dulu nih, masih teka-teki nih si Ekal. Bengkel pun akhirnya buka nih. Reza dan teman-temannya berkumpul di bengkel si Eka. Terlihat di situ si Eka itu sedang duduk di atas motornya. Namun Eka tiba-tiba pergi. Saat ditanya, ia menjawab mau membeli rokok. Selang 30 menit dari Eka pergi ke warung nih, tiba-tiba datanglah Pak RT lagi ke bengkel dengan wajah yang sangat panik. Pak RT bilang nih kalau mereka harus cepat-cepat mengikutinya. Mereka pun akhirnya lari mengikuti Pak RT. Ternyata Pak RT berlari menuju ke rumah Eka. Di situ